Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anissa Putri dengan NIM 211061201076 dari kelas Manajemen 2 semester 2 di Universitas Sumatera Barat. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi mengenai mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, yaitu rangkuman materi dari pertemuan 1 sampai dengan pertemuan 14 dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hendra SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab pertama, yaitu dengan judul Pengertian Hukum, Tujuan dan Sumber Hukum, Kodifikasi, Norma, dan Hukum Ekonomi dalam Kehidupan Sehari-hari. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian hukum. Pengertian hukum yaitu adalah undang-undang yang dibuat dan ditegakkan melalui lembaga sosial atau pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Hukum yang ditegakkan oleh negara dapat dibuat oleh legislatif kelompok atau oleh seorang legislator tunggal yang menghasilkan undang-undang oleh eksekutif melalui keputusan dan peraturan atau ditetapkan oleh hakim melalui presiden. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tujuan hukum. Tujuan hukum ada 3, yaitu 1. Mengatur hubungan antara sesama manusia agar tercipta ketertiban dan diharapkan bisa mencegah terjadinya konflik di antara manusia. Yang kedua, hukum melindungi kepentingan manusia baik secara individu ataupun kelompok. Dan yang ketiga, hukum memiliki tujuan untuk mewujudkan kebahagiaan yang sebesar-besarnya untuk semua orang. Hukum memiliki 2 sumber, yang pertama yaitu sumber hukum material dan yang kedua yaitu sumber hukum formil. Sumber hukum material adalah tempat atau asal dari hukum itu diambil, sedangkan sumber hukum formil adalah sumber hukum yang menentukan bentuk dan sebab terjadi sebuah peraturan atau kaidah hukum yang sudah berlaku dan diketahui oleh umum. Selanjutnya yaitu mengenai kodifikasi hukum. Kodifikasi hukum ialah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara sistematis dan lengkap. Menurut bentuknya, kodifikasi hukum terbagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Hukum tertulis, yaitu hukum yang dicantumkan dalam berbagai peraturan. 2. Hukum tak tertulis, yaitu hukum yang masih hidup dalam keyakinan masyarakat tetapi tidak tertulis, namun berlakunya ditaati seperti suatu peraturan perundangan, atau disebut juga hukum kebiasaan. Hukum tertulis ada yang sudah dikodifikasikan dan ada yang belum dikodifikasikan. Lengkap. Beberapa tujuan kodifikasi hukum tertulis ialah untuk memperoleh 1. Kepastian hukum, 2. Penyederhanaan hukum, 3. Kesatuan hukum. Yang D yaitu kaidah atau norma hukum. Beberapa ahli hukum menganggap kata norma sinonim dengan kata kaidah. Namun, jika ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia, maka kedua kata tersebut memiliki arti yang berlainan, namun tetap merujuk pada satu pokok bahasan, yakni aturan. Kata norma dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengikat semua atau sebagian warga masyarakat. Aturan yang baku, ukuran untuk menentukan sesuatu, sedangkan kata kaidah dalam kamus berarti perumusan asas-asas yang menjadi hukum, aturan tertentu, patokan atau dalil. Selanjutnya yaitu poin yang KE, yaitu pengertian ekonomi dan hukum ekonomi. Pengertian ekonomi adalah istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata oikos atau oiku yang berarti rumah tangga atau keluarga, dan nomos berarti peraturan, hukum atau aturan. Jadi, pengertian ekonomi di sini adalah peraturan rumah tangga. Secara garis besar,
Pengertian ekonomi dimaknai sebagai aturan rumah tangga atau manajemen rumah tangga. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian ekonomi adalah ilmu tentang asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan seperti hal keuangan, perindustrian, dan perdagangan. Hukum ekonomi. Hukum ekonomi adalah beragam ketentuan yang menjelaskan tentang hubungan yang terjadi antara berbagai peristiwa ekonomi. Dalam hukum ekonomi terdapat dua jenis hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu hubungan kausalitas atau sebab akibat dan hukum fungsional atau saling mempengaruhi. Dalam praktiknya, hukum ekonomi tidak berlaku secara mutlak dan lebih bersifat cenderung terjadi. Berlakunya hukum ekonomi ditentukan oleh prinsip ceteris paribus. Baiklah, bab 2 yaitu subjek dan objek hukum serta hak kebendaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang. Pengertian subjek hukum. Subjek hukum atau res subjek adalah sesuatu yang menurut hukum berhak atau berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, atau segala sesuatu yang dapat menyandang hak dan kewajiban menurut hukum. Jenis-jenis subjek hukum. Yang pertama, subjek hukum manusia atau orang. Yang kedua, subjek hukum badan hukum atau res person. Macam-macam badan hukum. Yang pertama, badan hukum privat atau private res person adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum sipil atau perdata yang menyangkut kepentingan banyak orang di dalam badan hukum tersebut. Contohnya seperti PT atau perseroan terbatas, koperasi, firma, dan lain-lain. 2. Badan hukum publik atau public res person adalah badan hukum yang dibentuk oleh yang berkuasa berdasarkan perundang-undangan yang dijalankan secara fungsional oleh eksekutif atau badan pengurus yang diberikan untuk tugas itu. Contohnya seperti lembaga-lembaga pemerintahan, bank-bank negara, dan lain-lain. B. Objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum. Jenis benda pada objek hukum berdasarkan pasal 503 sampai dengan 504 KUH Perdata. 1. Benda bergerak adalah benda yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri ataupun dapat dipindahkan. Benda dibedakan menjadi dua, yaitu benda bergerak karena sifatnya. 2. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang. 2. Benda tidak bergerak adalah penyerahan benda tetapi dahulu dilakukan dengan penyerahan secara yuridis. Benda tidak bergerak dibedakan menjadi 3, yaitu 1. Benda tidak bergerak karena sifatnya. 2. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang. 3. Benda tidak bergerak karena tujuannya. Selanjutnya yaitu hak keberadaan yang bersifat sebagai pelunasan hutang atau hutang pinjaman. Hak jaminan yang melekat pada kreditor yang memberikan kewenangan untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan jika debitur melakukan wan prestasi terhadap suatu prestasi atau perjanjian. Macam-macam pelunasan hutang. Yang pertama, jaminan umum. Jaminan umum adalah jaminan yang terbentuk karena sudah ditentukan oleh undang-undang. Yang kedua yaitu jaminan khusus. Jaminan khusus adalah jaminan yang timbul karena perjanjian. Poin selanjutnya yaitu gadai. Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang. Sifat-sifat gadai. 1. Adanya sifat kebendaan. 2. Hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri. 3. Hak preferensi atau hak untuk didahulukan. Bab yang ketiga yaitu hukum perdata yang berlaku di Indonesia.
Pengertian hukum perdata. Menurut Profesor Swebekti dalam bukunya Pokok-pokok Hukum Perdata dalam arti luas adalah meliputi semua hukum pokok uang mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia. 1. Hukum perkawinan. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2. Hukum waris. Hukum waris merupakan suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak. 3. Hukum kekeluargaan. Hukum kekeluargaan juga termasuk di dalam hukum perdata yang mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan, yaitu perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum, kekayaan antara suami istri, hubungan antara orang tua dan anak. Yang keempat yaitu hukum perikatan. Hukum perikatan merupakan hubungan hukum yang terjadi antara orang yang satu dengan orang yang lain karena perbuatan, peristiwa, atau keadaan. 5. Hukum perorangan. Hukum perorangan adalah hukum yang mengatur tentang manusia sebagai subjek hukum dan tentang kecakapannya untuk memiliki hak-hak serta bertindak sendiri dalam melaksanakan hak-haknya itu. 6. Hukum kekayaan. Hukum kekayaan adalah hukum yang mengatur benda dan hak-hak yang dapat dimiliki atas benda. Benda di sini adalah segala barang dan hak yang menjadi milik orang tua atau sebagai objek hak milik. Keadaan hukum di Indonesia. Pada dasarnya, Indonesia tidak bisa lepas dari hukum. Kata hukum di sini seperti hal yang sudah tidak ada nilainya untuk rakyat menengah ke bawah. Oleh karena itu, sudah tidak aneh hukum di Indonesia selalu menjadi permasalahan negara. Seperti istilah runcing ke bawah, tumpul ke atas. Istilah tersebut menggambarkan kondisi hukum di Indonesia sekarang, di mana hukum lebih condong ke kelompok atas atau para penguasa hukum tersebut. Sedangkan bagi kalangan bawah atau masyarakat yang dibilang kurang mampu, hukum ibarat pisau yang sangat tajam. Bab keempat, hukum perikatan. Pengertian hukum perikatan. Perikatan dalam bahasa Belanda disebut verbintenis. Istilah perikatan dalam literatur hukum di Indonesia, perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan harta kekayaan antara dua orang atau lebih di mana pihak yang satu berhak atas sesuatu dan pihak lain berkewajiban atas sesuatu. Selanjutnya yaitu perbedaan perikatan. Yang pertama, obligatio civilis atau perikatan perdata. Perikatan yang mempunyai akibat hukum, obligatio naturalis atau perikatan alami, serta perikatan yang tidak ada akibat hukum. Yang kedua, inspanning verbintenis. Perikatan yang prestasinya berupa upaya, resultat verbintenis, serta perikatan yang prestasinya berupa hasil. Yang ketiga, perikatan prinsipal atau perikatan pokok. Perikatan yang dapat berdiri sendiri, perikatan aksesoir atau perikatan pelengkap, serta perikatan yang tergantung pada perikatan pokok. Azas-azas dalam hukum perikatan. Azas hukum adalah pikiran dasar yang terdapat dalam hukum konkret atau di luar peraturan hukum konkret di Indonesia. Azas-azas dalam hukum perikatan diatur dalam buku 3 KUHP Perdata, yakni 1. Azas kebebasan berkontrak, yaitu bahwa segala sesuatu perjanjian yang dibuat adalah sah bagi para pihak yang membuatnya dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. 2. Azas konsensualisme, artinya bahwa perjanjian itu lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan sesuatu formalitas. Selanjutnya yaitu wan prestasi dan akibat-akibatnya. Wan prestasi atau yang juga dikenal dengan cedera janji atau default non-fulfillment
ataupun breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi atau kewajiban sebagai mestinya yang telah disepakati bersama sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak. Non-prestasi dapat terjadi karena kesengajaan, kelalaian, ataupun tanpa kesalahan, atau kesengajaan dan atau kelalaian. Tanpa kesalahan, atau kesengajaan dan atau kelalaian. Konsekuensi yuridis dari non-prestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan non-prestasi. Bab yang kelima yaitu hukum perjanjian baku atau standar yang pasal-pasalnya ditentukan perjanjian yang diatur di dalam dan di luar Burgerlich Wetboek atau BW. Standar kontrak. Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Macam-macam perjanjian. 1. Perjanjian dengan cuma-cuma dan perjanjian dengan beban. 2. Perjanjian sepihak dan perjanjian timbal balik. 3. Perjanjian konsensual, formal, dan real. 4. Perjanjian bernama, tidak bernama, dan campuran. Pembatalan dan pelaksanaan perjanjian. Pembatalan perjanjian. Suatu perjanjian dapat dibatalkan oleh salah satu pihak yang membuat perjanjian ataupun batal demi hukum. 2. Pelaksanaan perjanjian. Itikat baik dalam pasal 1338 ayat 3 KUHP Perdata merupakan ukuran objek untuk menilai pelaksanaan perjanjian. Bab 6 yaitu hubungan hukum perdata dengan hukum dagang. Hukum dagang. Hukum dagang adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dan lainnya dalam bidang perniagaan. Sedangkan hukum perdata dapat diartikan sebagai rangkaian peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan antar orang yang satu dengan orang lain dengan menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Berlakunya hukum dagang. Perkembangan hukum dagang pada abad pertengahan di Eropa tahun 1000 sampai dengan tahun 1500 di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota sebagai pusat perdagangan. Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelona, dan sebagainya. Sementara itu, hukum Romawi atau Corpus Juris Civilis ternyata tidak dapat menyelesaikan seluruh perkara-perkara yang timbul dalam perdagangan. Selanjutnya, hubungan pengusaha dan pembantunya. Pengusaha adalah seseorang yang melakukan atau menyuruh melakukan perusahaannya. Sebuah perusahaan dapat dikerjakan oleh seseorang pengusaha atau beberapa orang pengusaha dalam bentuk kerjasama. Dalam menjalankan perusahaannya, seorang pengusaha dapat bekerja sendirian atau dapat dibantu oleh orang-orang lain yang disebut pembantu-pembantu perusahaan. Selanjutnya, bab ke-7 dengan judul bentuk-bentuk badan usaha, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dan badan usaha milik negara. Badan usaha adalah kesatuan yuridis atau hukum dan ekonomis yang menggunakan modal dan tenaga kerja untuk mencari keuntungan. Badan usaha berbadan hukum dibagi menjadi dua, yaitu 1. Perseroan terbatas. PT adalah perseroan terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan. Adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasarnya yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai usaha mikro dan kecil. Yang kedua, koperasi
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Badan usaha yang bukan berbadan hukum terbagi menjadi 3, yaitu firma, CV, dan persekutuan perdata. Badan usaha milik negara atau BUMN. Ciri-ciri BUMN adalah 1. Kekuasaan penuh di tangan pemerintah. 2. Sumber pemasukan negara. 3. Segala risiko ditanggung pemerintah. 4. Melayani kepentingan umum dan pelayanan publik. 5. Produknya dibutuhkan masyarakat. Bab 8 yaitu wajib daftar perusahaan. Pengertian dasar perusahaan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang diadakan menurut aturan atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh semua perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan. Kewajiban daftar perusahaan. Pertama, berkedudukan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedua, pendaftaran dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan. Ketiga, salah satu dari perusahaan harus memenuhi kewajiban. Bab ke-9 yaitu pengertian haki, prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual, klasifikasi hak kekayaan intelektual, dasar hukum hak kekayaan intelektual. Pengertian haki. Hak kekayaan intelektual atau yang biasa disebut dengan haki adalah hak yang didapatkan dari hasil olah pikir manusia untuk dapat menghasilkan suatu produk, jasa, atau proses yang berguna untuk masyarakat. B. Prinsip-prinsip hak kekayaan intelektual. Yang pertama, prinsip ekonomi. Yang kedua, prinsip keadilan. Yang ketiga, prinsip kebudayaan. Dan yang keempat, prinsip sosial. Bab 10 mengenai hak cipta, hak paten, hak merek, desain industri, dan rahasia dagang. 1. Hak cipta. Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra atau art and literary yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Yang kedua, hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor berkat hasil invensinya di bidang teknologi dalam kurun waktu tertentu, menjalankan sendiri invensi tersebut atau menyetujui kepada pihak lain untuk menjalankannya. Yang ketiga, hak merek. Merek adalah suatu penanda dari sebuah produk mulai dari tampilan, grafis, nama, logo, huruf, angka, kata, susunan warna, hologram sampai dengan suara yang digunakan. Yang keempat yaitu desain industri. Desain industri adalah suatu kreasi mengenai bentuk, konfigurasi atau komposisi, garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis. Yang kelima yaitu rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena bermanfaat dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Bab 11 yaitu konsumen dan pelaku usaha. Konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat.
baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, tidak untuk diperdagangkan. Tujuan perlindungan konsumen. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1999 tentang perlindungan konsumen menyebutkan: 1. Meningkatkan kesadaran. 2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang atau jasa. 3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih. 4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi untuk mendapatkan informasi. Yang kelima, menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam usaha. 6. Meningkatkan kualitas barang atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen. Pengertian pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang, perseorangan, atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Bab yang ke-12 yaitu anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, serta kegiatan yang dilarang dan perjanjian yang dilarang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyebutkan pengertian monopoli yaitu suatu bentuk penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan praktik monopoli pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dijelaskan sebagai suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat. Bab 13 yaitu Undang-Undang Anti Monopoli dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang laporan praktek monopoli dan persaingan usaha dibentuk dengan tujuan sebagaimana disebutkan pada pasal 3 yaitu 1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. 2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui peraturan persaingan usaha yang sehat sehingga yang menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. 3. Mencegah praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ditimbulkan oleh pelaku usaha. 4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kelompok 14. Pengertian sengketa, cara penyelesaian, dan perbandingan antara perundingan, arbitrasi, dan ligitasi. Sengketa dalam bahasa Indonesia adalah pertentangan atau konflik. Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan. Cara penyelesaian sengketa. Yang pertama dengan cara negosiasi, berasal dari kata negotiation yang artinya perundingan atau musyawarah. Yang kedua, melalui mediasi, merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga atau mediator yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan
atau arahan guna mencapai penyelesaian, namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.